Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Fira dengan nomor induk mahasiswa 2005110584. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi pembelajaran pada pelajaran bahasa Indonesia, khususnya kelas 8 sekolah menengah pertama, yakni tentang teks berita. Nah, nantinya saya akan membahas mengenai pengertian dari teks berita itu sendiri, lalu ada unsur-unsurnya, ada strukturnya, ada kaidah kebahasaan, ada KD atau kompetensi dasar, dan ada IPK dari materi tersebut. Sebelum masuk ke pembahasan inti seperti pengertian, unsur, kaidah kebahasaan, dan struktur, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi pada kali ini itu masuk ke dalam KD berapa. Nah, untuk teks berita ini masuk ke dalam KD 3.1 dan 4.1. Pada KD 3.1 yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Sedangkan yang KD 4.1 yaitu menyimpulkan isi berita yang didengar dan dibaca. Tadi saya sudah membahas mengenai KD atau kompetensi dasar daripada materi teks berita ini. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai IPK atau indikator pencapaian kompetensi pada materi teks berita ini. Nah, IPK daripada materi ini terdiri dari 3.1.1 yaitu menjelaskan pengertian unsur-unsur teks berita. Lalu ada 3.1.2 yaitu menemukan unsur-unsur dalam teks berita. Lalu ada 4.1.1 yaitu menjawab pertanyaan tentang isi berita. Yang selanjutnya 4.1.2 ini menyimpulkan isi teks berita, dan yang terakhir adalah 4.1.3 yaitu menanggapi isi teks berita. Kalau tadi saya sudah menjelaskan atau membahas mengenai KD dan IPK pada teks berita, nah kali ini saya akan membahas ke pembahasan inti yaitu pengertian dari teks berita. Nah, teks berita adalah laporan peristiwa yang disajikan dalam sebuah teks dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain atau ke banyak orang. Masuk kepada pembahasan kedua, yakni unsur-unsur berita. Unsur yang terdapat di dalam teks berita ini berisi tentang jawaban dari pertanyaan yang mengundang kata tanya 5W dan 1H. Apa 5W dan 1H itu? Nah, 5W dan 1H itu seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan unsur-unsur dari teks berita, di sini kita juga harus mengetahui apa saja sih struktur yang membangun adanya teks berita. Nah, yang pertama adalah lead atau kepala berita. Lead atau kepala berita ini adalah bagian awal yang ada pada berita. Biasanya, bagian awal ini bersifat menyentak dan menarik orang untuk mau membaca lebih jauh lagi. Nah, umumnya inti berita ada di bagian ini. Struktur yang kedua adalah body atau tubuh berita. Nah, body atau tubuh berita ini berisi mengenai uraian atau proses dari peristiwa yang disampaikan atau dikisahkan dalam sebuah berita. Struktur yang ketiga atau yang terakhir adalah ekor berita. Nah, ekor berita dapat juga dikatakan sebagai penutup dari berita itu. Nah, biasanya berisikan hal-hal yang tidak terlalu penting dan fungsinya hanya untuk pelengkap dari hal-hal yang dijelaskan sebelumnya. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya mengenai kaidah kebahasaan di dalam teks berita. Apa saja? Yang pertama adalah bahasa baku. Bahasa yang digunakan di dalam teks berita haruslah sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Masuk kepada kaidah yang kedua adalah penggunaan kalimat langsung. Nah, penggunaan kalimat langsung di sini adalah kalimat yang menunjukkan perkataan langsung dari seseorang. Biasanya ditandai dengan adanya tanda kutip atau tanda petik. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah penggunaan konjungsi yang bermakna menerangkan. Konjungsi atau kata hubung dalam berita biasanya ada kata hubung dengan fungsi penerang atau penjelas. Misalnya, seperti kata bahwa, bahwasannya, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah penggunaan kata kerja mental, yakni kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Contoh katanya adalah memikirkan, membayangkan, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan yang kelima atau yang terakhir adalah penggunaan keterangan waktu dan tempat. Karena dalam unsurnya, pasti kita akan menjawab pertanyaan kapan dan di mana. Maka dari itu, di dalam teks berita biasanya ada kata atau kalimat yang menerangkan waktu dan tempat.
Baiklah, itu tadi adalah pembahasan dari saya mengenai teks berita. Nantinya saya akan memberikan 5 soal objektif A, B, C, D, dan E yang akan dijawab dan akan saya berikan jawabannya yang benar di slide selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.